Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gempar Pria Anugrah Ninja 1B011030. Di sini saya akan membahas mengenai penanganan pasca panen Iles atau Armor Porpalus Mulleri Bloom. Studi kasus di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Iles atau porang adalah tanaman umbi-umbian yang banyak dijumpai di wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Madura, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di Pulau Jawa, iles banyak ditanam oleh petani sekitar hutan, salah satunya di Desa Rarak dan sekitarnya, Sumbawa Barat, yang merupakan salah satu sentra produksi iles-iles di Indonesia. Selain diperdagangkan dalam bentuk umbi segar dan kering, juga bentuk pangan olahan yang berbahan baku iles. Budidaya iles dilakukan secara tumpang sari di bawah tegakan kayu jati, mahoni, dan senopling milik lahan perhutani. Agar mendapatkan pertumbuhan yang baik, maka penanaman perlu pohon naungan yang dapat menghambat sinar matahari antara 50-60%. Selanjutnya, metode penelitian tentang teknologi penanganan pasca panen umbi iles oleh petani dan unit pengolahan di Desa Kelangon melalui pengamatan langsung dan pengumpulan data lewat kuesioner. Pengumpulan data sekunder dari terkait uji bahan baku dan olahannya di laboratorium Departemen Teknologi Industri Pertanian. Penelitian dilaksanakan pada mulai 16 September 2022 di wilayah budidaya umbi iles. Umbi iles untuk penelitian adalah Desa Rarak, Kabupaten Sumbawa Barat, meliputi letak geografis, ketinggian tempat, struktur tanah, tingkat kesuburan tanah, jenis pohon naungan, luas wilayah lembaga masyarakat, desa hutan, serta posisi dan batas desa. Selain itu dicari juga demografi mengenai jumlah jiwa, jumlah umbi iles, luas lahan garapan, luas penanaman, dan rata-rata luas lahan garapan di 3 dusun, yaitu Dusun Kelangan, Sempol, dan Bendungan. Data tersebut bersumber dari informasi desa setempat pada tahun 2013. Selanjutnya yaitu teknik dan tata cara penanganan pasca panen umbi iles yang diamati meliputi teknik dan waktu pemanenan, proses pembuatan chip dilanjutkan meringan, serta teknik pengemasan dan penyimpanan. Sementara informasi dari hasil wawancara atau kuesioner dikumpulkan, selanjutnya diverifikasi dan dianalisis. Jumlah responden 60 orang petani budidaya umbi iles dari masing-masing dusun 20 orang. Pengambilan responden secara acak dan pengisian kuesioner dilakukan secara bersama-sama di kantor desa. Informasi yang digali dari pengisian kuesioner pada tahap panen ditanyakan asal bibit umbi, umur umbi layak panen, waktu panen, teknik panen, dan jumlah petani pemanen, serta jumlah hasil panen umbi iles. Pengamatan pada proses pembuatan chip kering terdiri atas tidaknya sortasi berdasarkan bobot umbi dan umbi rusak atau busuk, teknik pencucian dan teknik pengirisan, ukuran ketebalan irisan, waktu dan teknik penjemuran, dan penentuan rendemen chip kering terhadap bobot umbi segar. Pengemasan atau penyimpanan sementara chip kering diamati tentang sortasi, pertumbuhan jamur, waktu dan tempat penyimpanan bahan pengemas, dan bobot chip kering rata-rata setiap kemasan. Chip kering yang diperoleh dari masing-masing dusun diambil sampel sebanyak 1 kg dan diukur tebal rata dalam jangka sorong pada 4 titik yang berbeda. Sedangkan kadar air diukur dengan metode termogravity sesuai SNI. Sederajat putih chip kering diukur dengan Newton meter dengan 3 ulangan pengamatan. Informasi mengenai persyaratan mutu chip kering umbi iles diperoleh dari wawancara dengan pimpinan industri pengolahan umbi iles dan eksportir pangan olahan berbasis iles di PT Ambiku. Pemasaran umbi basah dan chip, informasi pemasaran umbi basah dan chip kering diperoleh dari kuesioner tentang harga umbi dan chip kering di tingkat petani maupun pengepul, serta rincian biaya produksi chip kering siap jual. Selanjutnya hasil dan pembahasan identitas wilayah Desa Kelangon dan Desa Rarak memiliki LMDH atau pandan asli yang terletak di wilayah Kesatuan Pemangkutan Hutan. Secara geografis terletak pada 4
045 sampai 501 Bukit Timur dan 722 sampai 742 Lintang Selatan. Di Desa Rarak ketinggian tempat sampai 500 meter DPL. Struktur tanahnya liat berpasir, gembur, dan subur karena banyak mengandung unsur hara. Jenis-jenis pohon naungan yang berfungsi sebagai tanaman naungan iles-iles di Kelangon adalah jati, senokeling, dan mahoni. Luas wilayah desa Rarak adalah 1.658 hektar area terdiri atas 4 dusun yaitu Kelangon, Sempol, Bendungan, dan Pengulu. Luas lembaga masyarakat desa hutan adalah 13.867 hektar area. Desa Rarak sebagai wilayah dalam wilayah KPH Seradan mempunyai batas-batas sebagai berikut. Di sebelah utara KPH Padangan, Kabupaten Sumba Barat. Setelah timur KPH Nganjuk, sebelah selatan KPH Madiun, dan sebelah barat KPH Ngawi. Desa Rarak mempunyai data mengenai jumlah jiwa kepala keluarga yang menanami iles-iles. Luas wilayah, luas pertanaman, dan rata-rata luas garapan di 3 dusun yang diamati. Seperti tersaji pada tabel 1 ditujukan bahwa semua kepala keluarga di dusun Kelangon, Sempol, dan Bendungan 100% bertanam iles-iles sebagai tanaman sela atau penunjang selain tanaman palawija seperti jagung, kedelai, dan ketela pohon. Selanjutnya penutup. Kesimpulannya, pengolahan pasca panen umbi segar iles menjadi kit kering di sentra produksi umbi iles di Desa Rarak, Kabupaten Sumba Barat yang dilakukan petani telah memenuhi persyaratan mutu menurut SNI 01-1680-1989 tentang chip dan tepung iles-iles. Kadar air dan kadar glukomanan yang terdapat pada chip kering iles-iles dihasilkan oleh petani Kelangon telah memenuhi standar nasional Indonesia nomor 01-1680-1983 tentang iles-iles. Kadar air chip kering yang dihasilkan sebesar 11%,89%, sementara batas maksimal kadar air sebesar 12% sesuai SNI. Kadar glukomanan chip kering yang dihasilkan sebesar 35-36%, sementara batas minimum kadar glukomanannya itu kurang dari 35%. Mutu dan 15% mutu. Umur tanam umbi lebih dari 2 tahun dan panen dilakukan pada musim kemarau dan menghasilkan iles-iles segar dalam jumlah yang banyak dan dengan mutu yang lebih baik. Saran perlunya penelitian lanjutan mengenai keseragaman ketebalan irisan, pengontrolan waktu pengeringan untuk menghasilkan chip dengan kadar air yang tepat sehingga menghasilkan produk yang lebih aman dan seragam. Selanjutnya sekian dari saya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.